Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi ini ya Allah Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan Yesus karena berkat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami memiliki pengertian yang benar dan sungguh-sungguh taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas 21 ayat 19. Tertulis demikian, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Saudara yang dikasih Tuhan, Stacy Rani menjadi pemenang acara lomba Touch a Car di Michigan, Amerika Serikat pada tahun 2015. Lomba ini mengharuskan setiap kontestan untuk memegang mobil dengan tangan mereka. Dan siapa yang paling lama bertahan dalam memegang mobil sesuai dengan aturan lomba akan mendapatkan mobil tersebut. Ibarat seperti kontes Touch a Car itu, di mana orang yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan hadiah. Kita pun dalam perjalanan hidup ini diminta oleh Tuhan untuk bertahan sampai akhir, supaya kita mengalami janji keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam sorga. Kasih kepada Tuhan akan membuat kita mampu bertahan. Kalau kasih kita setengah-setengah, setengah pada Tuhan, setengah pada dunia ini, kita tidak akan bisa bertahan. Dalam Lukas pasal 21 ayat 19 ini tertulis, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Tuhan Yesus menyatakan sebuah kunci bagi kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu, yaitu bertahan dalam iman kepadanya. Jangan sia-siakan dan jangan buang iman kita, tapi tetap pegang iman kita sampai akhir. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus meskipun ada kesulitan dan ada tantangan yang hebat dalam hidup kita. Bertahan dalam iman berarti kita tidak menyerah sekalipun ada cobaan, ujian atau tantangan. Dalam segala penderitaan dan persoalan, tetaplah teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Perintah untuk bertahan ini, saudara, berkaitan dengan ketekunan dan kesabaran kita. Tidak jarang kita merasa putus asa ketika menghadapi masalah yang kelihatannya tidak kunjung selesai. Tapi Tuhan menghendaki agar kita selalu tekun, sabar di dalam segala keadaan. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Kalau kita mau bertahan, saudara, dan kita pasti akan bisa bertahan karena kekuatan Roh Kudus-Nya, maka kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Setiap kita yang setia dan bertahan sampai akhir dalam iman kita kepada Tuhan akan menerima penggenapan janji Tuhan. Keselamatan dan hidup kekal itu menjadi bagian kita. Dalam ayat ini, saudara, terdapat penghiburan, terdapat kekuatan buat kita semua. Tuhan tahu apa yang menjadi tantangan yang kita hadapi. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita. Bahkan Tuhan turut merasakan penderitaan, kesulitan, kesukaran yang kita alami. Dalam setiap tantangan dan kesukaran itu, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia memikul kita. Firman Tuhan katakan bahwa sampai masa tua kita digendongnya, kita dipikulnya. Ini berarti bahwa Tuhan selalu ada bersama kita di setiap keadaan, dan kita pasti akan kuat dan mampu bertahan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa tantangan yang sedang saudara hadapi saat ini? Apa pergumulan, apa masalah yang saudara alami? Apakah dalam situasi persoalan itu kita menjadi lemah? Kita ingin meninggalkan Tuhan?
kita ingin melepaskan iman kita. Mari jangan berbuat yang bodoh, saudara. Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga. Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan segalanya. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan iman kita. Mari tetap tekun dan sabar dalam menjalani kehidupan, meskipun ada masalah dan tantangan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepadanya. Taati Tuhan dan kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan peringatan keras kepada setiap kami, yang sekaligus juga menguatkan dan memberikan kami penghiburan untuk kami tetap bertahan sampai akhir, tetap bertahan di dalam iman kepadamu, tetap berpegang pada firman-Mu, tetap mengasihi-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Kuatkan kami Tuhan, sebab dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami tidak akan kuat berjalan sendirian. Kuatkan kami selalu dan sertai kami, sehingga kami terus bertahan, bertekun dan sabar, mencapai garis finish, sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dan jadikan kami berhasil dalam segala apa yang kami kerjakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan melawat, menjamah, menyembuhkan yang sakit. Segala macam penyakit apapun, kelemahan tubuh apapun, saat ini disembuhkan Tuhan. Kami kuat kembali, kami sehat oleh kuasa Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan masalah, biarlah tangan Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Ada terobosan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam masalah rumah tangga, keluarga, dalam masalah studi dan dalam berbagai hal lainnya. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua yang putus asa, yang lemah semangat, kembali bangkit semangat pada saat ini dan berjalan dengan iman pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.